Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Untuk memulai pelajaran, kabarnya kita berdoa. Kedua kelas pimpin doanya ke depan. Nah, anak ibu diharapkan mengangkat tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Boleh ketua kelas kembali dulu. Nah, anak ibu semuanya kita baca surat Al-Haq. Nah, baca sama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Shadaqallahul azim. Anak ibu semuanya hadir hari ini? Ya, alhamdulillah kita hadir di pagi yang cerah ini ya untuk melaksanakan pelajaran seperti biasanya. Kemudian anak ibu minta berdiri. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita ya. Melihat ke bagian saya. Indonesia tanah airku, tanduk padaku. Di sanalah aku berdiri, dan tuliku. Nah, anak ibu boleh duduk. Semuanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Infak dan sedekah dan hadiah. Nah, pintar. Itu pelajaran kita minggu lalu ya, infak, sedekah dan hadiah. Anak ibu semuanya, kita akan belajar lagi Fathul Mekah. Nah, apakah kamu pernah memiliki janji? Pernah, Bu. Akil pernah memiliki janji? Pernah. Yang anak bagian sini pernah memiliki janji? Pernah. Jadi kita pernah memiliki janji. Nah, kalau kita memiliki janji, bagaimana sikap kita? Pasti harus ditepatinya. Apa Pak Im? Harus menepatinya. Nah, anak ibu semuanya, di pelajaran kita sekarang itu ada tujuan pelajaran yang akan dicapai dari materi Fathul Mekah. Nah, coba siapa yang bisa membaca? Hanif. Satu. Menjelaskan pengertian peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Nah, yang nomor 2 siapa bisa tolong lagi? Si Nurul. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Nah, pintar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Diharapkan kita bisa mengetahui peristiwa Fathul Mekah, artinya kemudian bisa mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Nah, baiklah ibu semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model PBL. Mana kita akan belajar berkelompok. Kamu nanti dibagi per kelompok, kemudian dipecahkan masalah. Nanti ibu berikan LKPD kepada kamu. Nah, masing-masing kamu harus bisa menyelesaikan LKPD itu bersama-sama. Kemudian ditampilkan ke depan hasilnya. Dan siapa yang
kelompok aktif dan siapa kelompok yang terbaik nanti dia akan diberi hadiah. Nah, siap semuanya? Nah, siap. Nah, mau memberikan soal untuk menguji kompetensi awal. Nah, kerjakan soal ini ya. Sudah siap semuanya ya? Nah, kita kumpulkan lagi. Ibu mau menayangkan sebuah video. Kita simak videonya bersama-sama ya. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy sedang bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, baiklah ibu semuanya, itulah video tentang Fathu Mekah. Nah, dari video yang kita tayangkan tadi, ada yang diragukan? Siapa yang ada pertanyaan tentang video tadi? Tidak? Nah, dari video tadi kan itu bercerita tentang Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Bahwasanya Nabi Muhammad mau pergi ke Mekah, kemudian dihalang oleh kaum Quraisy, sebuah desa. Namanya desa Hudaybiyah. Desa Hudaybiyah. Maka disitulah Nabi Muhammad berunding dengan kaum Quraisy dan terbentuklah sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu banyak dari kita, umat Islam itu yang merasa dirugikan. Nah, karena perjanjian itu salah satu dirugikan kaum Muslim kalau pergi ke Mekah bergabung dengan kafir Quraisy itu dibolehkan. Tapi kalau orang kafir Quraisy bergabung dengan kaum Muslim di Madinah itu harus dikembalikan. Nah, bagian situ kan jelas bahwasanya kita dirugikan dari perjanjian itu. Tapi Nabi Muhammad dengan kelapangan hati beliau tetap menjalankan atau mau melakukan perjanjian itu. Nah, baiklah ibu semuanya, sebelum kita masuk pembagian kelompok, mengerjakan kelompok, yaitu semangat. Kita lanjut pembagian kelompok. Nah, bagi kelompok caranya dengan berhitung. Nah, coba berhitung siapa yang kelompok dapat nomor 1 itu di kelompok 1, siapa yang dapat nomor 2 di kelompok 2, siapa yang dapat nomor 3 di kelompok 3. Mulai dari aja. 1, 2, 3, 1. Nah, sudah. 2, 3. Nah, sudah. 1. 2, 1. Nah, sekarang coba cari kelompoknya masing-masing. Nah, dan ibu semuanya, kamu sudah berada di kelompoknya masing-masing. Nah, baiklah ibu semuanya, ibu mau memberikan LKPD lagi kepada kamu.
dan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok satu menjawab LKPD itu bersama, kemudian lihat jawabannya di layar depan. Ya, lihat di layar itu ya. Nah, didengar ceritanya di depan. Nah, di sini bersama-sama. Ya, kita tugasnya digunting gambar ini, kemudian ditempelkan di bagian kertas yang baru. Bagian kertas yang baru sini ya, tempelkan di sini. Bisa? Ya? Oke. Nah, tempel gambar ini digunting. Gunting ya, Im? Gambar ini digunting. Gambar saya ya. Gambar saya digunting. Terus nempel. Baiklah Nek Ibu semuanya, tadi kita sudah berdiskusi ya, berdiskusi tentang LKPD yang Ibu berikan. Sekarang kita akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi itu. Mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 berdiri di tempatnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nah, ya. Awal kisah. Pada tahun ke-6 Hijriah, pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Dalam perjalanan mereka dihadang kaum Quraisy. Yang kedua. Perjanjian Hudaybiyah. Satu, perjanjian Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Oke, nah itu presentasi dari kelompok 1. Nah itulah tadi kelompok 1 membacakan perjanjian Hudaybiyah. Siapa lagi yang tahu perjanjian Hudaybiyah selain yang dibacakan oleh kelompok 1? Putri? Jika permusuhan tidak saling menyerang dalam 10 tahun. Nah itu dari kelompok 2 katanya. Tidak boleh menyerang atau melakukan peperangan selama 10 tahun. Kelompok 3, kelompok yang lain, ada pertanyaan kepada kelompok 1? Ada. Coba Mbak Im, berdiri Mbak Im. Berdiri nak. Nah, ada yang mau dipertanyakan kepada kelompok 1? Apa itu? Kelompok 1, kelompok 3 bertanya apa itu Fatu Mekah? Pembebasan kota Mekah. Ulang lagi nak apa? Pembebasan kota Mekah. Coba serentak bacanya. Pembebasan kota Mekah. Itu jawaban dari kelompok 1 pembebasan kota Mekah. Betul semuanya? Betul. Jadi Fatu Mekah itu artinya pembebasan kota Mekah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah Ibu semuanya, itulah hasil diskusi kita tadi. Sudah ditampilkan ke depan. Tadi dari hasil diskusi yang kamu diskusikan masing-masing, kelompoknya sudah menampilkan di depan dan sudah sangat bagus. Nah, kelompok yang paling aktif dari 3 kelompok tadi itu adalah kelompok 2. Nah, kelompok 2 kita beri tepuk tangan. Karena kelompok 2 sudah aktif dan dia sudah bisa mempresentasikan ke depan, kita beri hadiah. Nah, ini hadiah untuk kelompok 2 karena dia sudah aktif dalam berkelompok ya. Nah,
Dan kelompok yang lain, kelompok 1 dan 3 harus lebih aktif lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, boleh kelompok 2 dan 3. Baiklah anak semuanya, itulah pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Nah, Baim, ya, kita sama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini. Nah, Baim. Awal kisah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat di Madinah hendak melakukan ibadah haji ke kota Makkah. Nah, itu. Nah, jadi pada awalnya Nabi Muhammad akan melakukan ibadah haji ke Mekah. Nah, kemudian karena dihadang oleh kaum kafir Quraisy itu terjadi perjanjian lagi. Siapa yang bisa menyebutkan perjanjian apa tadi? Nah, di bawah kiri. Perjanjian Hudaybiyah. Satu, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh melaksanakan haji pada tahun ini, namun boleh menjalankan pada tahun depan. Nah, boleh sampai situ ya. Jadi itu perjanjian Hudaybiyah salah satunya, bahwasanya tidak boleh melaksanakan haji pada tahun ini. Nah, selanjutnya siapa yang bisa lagi menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Nah, di bawah Syarul. Perjanjian yang telah diikuti oleh kaum Nah, tuh. Nah, bahwasanya sesudah ada perjanjian itu kaum Quraisy melanggar perjanjian yang disepakati dengan Nabi Muhammad. Nah, baiklah semuanya, itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini tentang materi Fathul Mekah. Ya, tentang materi Fathul Mekah. Kita sudah sama-sama menyimpulkan materi tadi. Nah, Ibu mau memberi kamu soal. Nah, proses atau soal formatif tentang materi Fathul Mekah hari ini. Nah, kita kerjakan dengan sendiri-sendiri. Tidak ada yang bekerja sama. Nah, siap? Kita semuanya. Nah, masih semangat? Ya, kalau masih semangat, coba tepuk semangat dulu sekali lagi. Tepuk semangat. Si Aki kurang semangat. Nah, yuk, berada tepuk tangan Aki ya. Ulang lagi satu kali lagi. Tepuk semangat. Diberi nama. Sudah siap semuanya? Sudah, Abang. Oke, lah kita kumpul lagi ya. Ya, sini. Tangan kanan, ulang lagi. Nah, kumpul sini. Nah, yuk dulu. Baiklah, nih tadi sudah melaksanakan tes formatif. Bagaimana refleksi diri kamu sesudah belajar? Oke, nah Ibu Guru jawab dengan oke, nah kita tangan dulu. Itulah Ibu rangkaian dari pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau kasih tugas di rumah, baca materi tentang Haji Wada lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Haji Wada dan buat PR tentang Haji Wada itu. Ringkas materinya ya, ringkas materinya di rumah, di buku PR-nya. Bisa mengerjakan? Nah, kita sudahi pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.